Pada masa sekarang, masa di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat, kehidupan manusia seolah tidak pernah lepas dengan penggunaan teknologi yang membantu banyak hal dalam segala sisi. Semua tentu saja membawa dampak yang positif dan negatif yang menyertainya. Teknologi diciptakan adalah untuk membantu mempermudah menyelesaikan tugas manusia. Akan tetapi di sisi yang lain, teknologi juga membawa pengaruh yang kurang baik apabila digunakan secara tidak bijaksana. Begitu pula dalam pengasuhan dan pendidikan. Kehadiran teknologi berupa gawai, internet, dan perangkat lainnya apabila tidak dikelola dan dibatasi penggunaannya terutama bagi anak usia dini, akan sangat berakibat fatal. Perubahan zaman membawa pengaruh pada perubahan pola asuh dan pendidikan. Sesuai dengan yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Hal itu mengisyaratkan kepada kita sebagai orang tua sekaligus pendidik pertama dan utama bagi anak usia dini untuk diperbolehkan menggunakan teknologi dalam pendidikan. Akan tetapi, penggunaan teknologi khususnya gawai yang kurang terkontrol, kurang bijaksana akan berpengaruh pada terhambatnya aspek perkembangan anak. Salah satu contoh dampak negatifnya dari pemakaian gawai yang kurang bijaksana adalah anak usia dini cenderung kurang banyak bergerak, karena hanya asyik duduk terlalu lama dengan gamenya, sehingga hal ini akan mempengaruhi perkembangan fisik motoriknya kurang optimal. Demikian pula dari aspek sosial emosionalnya, kurang berinteraksi dengan orang lain atau teman. Hal itu juga akan mempengaruhi kemampuannya dalam berkomunikasi dengan orang lain, kerjasama yang kurang sebab tidak adanya interaksi, dan perbendaharaan kata yang dimiliki juga terbatas. Kemampuan berpikir kritis dan problem solving kurang dimiliki apabila terlalu banyak bermain dengan gawai. Dan yang lebih utama adalah pengetahuan tentang permainan tradisional yang syarat dengan manfaat juga kurang, bahkan tidak ada. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil momentum Sumpah Pemuda yang bertema, Aku Suka Makasio, Permainan dan Makanan Tradisional, ini, anak-anak KBTK Negeri Pembina 1 Kota Malang dapat menambah pengetahuan mereka tentang budaya Indonesia khususnya permainan dan makanan tradisional. Dengan keanekaragaman budaya dari berbagai daerah, namun semua tetap satu kesatuan satu nusa, satu bangsa dan satu negara yaitu Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengenalkan permainan dan makanan tradisional, akan tetapi mereka juga memahami cara bermain, manfaat serta alat dan bahan yang digunakannya, sekaligus mempraktekannya. Melalui kegiatan ini, harapannya bisa membantu meningkatkan aspek perkembangan anak baik kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan nilai moral dan agama. Anak-anak memahami dan mentaati kesepakatan main, melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut, mengenali emosi, minat, dan kebutuhan orang-orang terdekat dan membiasakan meresponnya secara positif. Menjalin interaksi sosial yang positif dalam lingkungan keluarga dan sekolah dalam rangka menanamkan profil pelajar Pancasila. Betul.
pinter. Mas Arsha tahu. Betul. Permainan tradisional Kempieng. Kempieng sebuah permainan sederhana yang dibuat dari tutup aluminium botol seperti teh sosro, Fanta dan lain-lain. Bagaimana cara bermainnya? Pertama, kelima kempieng ditata bertumpuk kemudian digenggam, setelah itu kempieng dilepaskan sehingga menyebar. Sekali lagi jumlahnya 5 merupakan jumlah ganjil, untuk memainkan lebih lanjut maka harus mengambil satu kempieng agar jumlah menjadi genap dan masing-masing memiliki pasangan. Mengapa satu pasangan? Kempieng yang tersisa 4 maka harus memilih satu kempieng yang digunakan untuk menyelentik satu kempieng yang lain, begitu juga dengan 2 sisa kempieng yang lain. Selentikan harus tepat sasaran, jika tidak maka kalah. Setelah 2 pasang kempieng mati, semua diambil kembali lalu ditata di telapak tangan, setelah itu dilempar ke atas dan ditangkap tangan kemudian dilempar ke atas lagi dan ditangkap telapak tangan, kempieng yang berhasil ditangkap itu berarti adalah hasil nilai dari permainan tersebut. Selamat bermain. Bermain petak umpet. Petak umpet adalah permainan luar ruangan populer, yang melibatkan minimal 2 pemain, yang ditandai dengan tindakan mencari dan bersembunyi. Dalam permainan ini, satu pemain berperan sebagai pencari dan memulai permainan dengan menghitung sampai angka tertentu untuk memberi kesempatan pemain yang lain bersembunyi. Bagaimana cara bermainnya? Permainan dimulai dengan hompimpa untuk mencari siapa yang menjadi kucing, yang bertanggung jawab mencari teman yang bersembunyi. Kucing menutup mata dengan menghadap dinding atau membalikkan badan untuk memberi kesempatan pemain lain bersembunyi. Dalam permainan petak umpet, ketika kucing telah menemukan pemain maka dia akan berteriak, "Tekong," diikuti dengan menyebutkan nama pemain dan segera menuju bentengnya. Maka pemain yang sudah disebutkan namanya harus segera keluar dari tempat persembunyiannya. Apabila pemain yang bersembunyi dapat menyentuh benteng terlebih dahulu, maka dia akan terbebas menjadi kucing pada permainan berikutnya. Pemain yang sembunyi lainnya juga dapat menyentuh benteng agar tidak menjadi kucing, selama mereka tidak tertangkap oleh kucing. Jika mereka berhasil menuju benteng, semua teman yang sebelumnya ditemukan oleh kucing dibebaskan. Artinya pemain yang ditangkap dianggap tidak pernah ditemukan yang berarti kucing harus menghitung ulang dan memulai permainan dari awal. Permainan berakhir ketika semua pemain ditemukan, orang pertama yang ditemukan kemudian berperan sebagai kucing berikutnya. Selamat bermain. Bermain bola bekel. Kata bekel berasal dari bahasa Belanda bikkelspel atau bikkelen yang artinya membanting tulang. Namun permainan ini dimainkan dengan melempar bola karet ke atas sambil menyebar biji bekel dan segera menangkap kembali bola karetnya. Permainan tradisional bola bekel adalah permainan adu ketangkasan antara 2 atau 4 orang anak perempuan yang berumur juli 12 tahun. Bermain bola bekel tidak memerlukan tempat khusus. Pada babak pertama, pemain harus mengambil biji bekel satu persatu sambil melambungkan bola terlebih dahulu, lalu menangkapnya dengan beraturan, begitu seterusnya sampai biji bekel terakhir diambil dan disebarkan kembali. Kemudian mengambil 2, 2, 3, 3 dan seterusnya dilakukan hal yang sama sampai mengambilnya sekaligus. Permainan Sri Gendem. Sri Gendem adalah permainan yang mengharuskan satu orang terpilih untuk mencari dan menebak nama kawan-kawannya yang ikut bermainan, sementara matanya ditutup sapu tangan atau kain. Permainan ini diawali dengan si pencari yang diputar badannya beberapa kali kemudian mencari para si buron yang mengelilinginya sambil menyanyikan lagu tradisional Padang Bulan. Permainan ini berakhir ketika si pencari selesai menangkap dan menebak semua si buron. Kemudian permainan dimulai dari awal dengan hompimpa. Selamat bermain anak-anak. Bermain lempar karet. Teknik permainannya cukup mudah. Buatlah gambar kotak sejumlah 6, 9. Buatlah jarak antara tempat melempar dengan kotaknya. Selanjutnya permainan lempar karet gelang bisa dimainkan. Ada 2 pihak yang bermain. Pihak penjaga kotak yang memberi hadiah dan pihak pelempar karet gelang sebagai pemain. Penjaga kotak bisa bergantian. Setelah semua yang bermain sudah melempar karet gelang semua. Aturan permainannya yaitu siapa saja yang bisa melempar karet dan masuk ke salah satu kotak, maka akan mendapat hadiah karet sejumlah angka dalam kotak. Karet yang tidak masuk ke salah satu kotak yang tertancap menjadi ketentuan milik penjaga kotak. Siapa yang mau ikut bermain lempar karet? Bermain bakiak atau klompen. Permainan ini menggunakan sejenis sandal yang terbuat dari kayu dan siap kaki yang digunakan untuk 3-5 orang. Jika satu orang saja tidak melangkah secara kompak, pemain lain akan tersungkur, jatuh juga. Selain melatih kekompakan, permainan ini juga melatih koordinasi tubuh, konsentrasi dan juga komunikasi antar anggota tim yang lain.
Selamat bermain. Bermain lompat tali. Lompat tali adalah sebuah permainan di mana satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang dikibas-kibaskan sehingga kibasan tali tersebut melintasi bagian bawah kaki mereka dan atas kepala mereka. Permainan lompat tali dapat dimainkan antara 3-10 orang. Bisa juga dimainkan sendirian. Permainan dakon. Alat permainan terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm dan lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Di bagian atas kayu diberi lubang 5 cm dengan kedalaman 3 cm. Jumlah lubang minimal 12 buah, dengan biji dakon berupa biji sawo, kecik, kelereng. Jumlah pemain dakon minimal 2 orang, di mana mereka bermain secara bergilir sesuai kesepakatan bersama. Selamat bermain anak-anak hebat. Permainan cublek-cublek sueng. Cublak-cublak sueng merupakan permainan tradisional meliputi tarian yang diiringi dengan sebuah lagu. Cublek-cublek sueng sendiri dapat dimainkan oleh 3 orang atau lebih, dengan satu pemain membungkuk dan melihat ke bawah dengan mata tertutup. Kemudian, pemain-pemain lain akan meletakkan tangan mereka di atas punggung pemain yang sedang membungkuk. Selanjutnya mereka akan menyanyikan lagu cublek-cublek sueng sambil memindahkan kerikil yang mereka pegang. Lagu yang mengiringi permainan cublek-cublek sueng terkesan sangat sederhana, namun memiliki makna mendalam. Dalam permainan cublek-cublek sueng, setelah lagu selesai dinyanyinya, salah satu pemain yang tidak membungkuk harus memegang dan menyembunyikan kerikil tersebut. Sementara itu, pemain yang membungkuk akan menebak pemain mana yang memegang atau menyembunyikan kerikil. Selamat bermain. Permainan egrang batok. Egrang batok adalah permainan egrang yang menggunakan tempuruk kelapa atau bambu sebagai pijakan dan diberi tali pengait untuk mengangkat kaki yang dipijakan. Jadi, ketika teman-teman memainkan egrang batok, teman-teman akan berjalan dengan tempurung tersebut dan digunakan sebagai pijakan. Selain itu, teman-teman juga harus menggunakan kedua tangan untuk memegang masing-masing tali pengait, jadi tempurung yang dipijak tidak bergeser. Permainan egrang batok biasanya dijadikan ajang kompetisi berupa balapan dan pemenangnya adalah siapa yang sampai terlebih dahulu di garis finish, sembari berjalan dengan tempurung di telapak kaki. Selamat bermain anak-anak. Bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional anak-anak yang dimainkan di atas bidang berupa gambar 8 kotak dan 1 gambar gunung. Gambar sebagai bidang permainan tersebut dibuat di lantai, jalanan, tanah lapang, dan tempat datar lainnya. Permainan ini membuat alat main bernama gaco, yaitu berupa potongan genteng atau batu pipih. Gaco dilempar pada kotak pertama. Setelahnya pemain mulai melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak yang lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. Kemudian pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gaco. Pergantian pemain terjadi jika gaco masuk ke kotak yang salah atau pemain menginjak batas-batas kotak yang lumayan sempit. Pemenang dalam permainan ini adalah pemain yang memiliki bintang terbanyak. Ayo, siapa yang mau bermain engklek?
Saya